Hai Sobat Untera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Neta Nindya, berikut informasi selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan panen raya udang di lokasi tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen, Jawa Tengah. Di lokasi tambak dengan luas lahan mencapai 100 hektar, Presiden Prabowo meninjau langsung proses panen udang Faname hingga kegiatan sortir hasil panen sebelum dipasarkan. Hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun, hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Jadi sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton dan harganya sangat bagus, 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang? 650. Orang setempat 650 orang bekerja, dan kita sedang bangun di Waingapu 2000 hektar. Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, ya, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Pangan relatif kita aman. Ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman Pendopo Ronggo Jumeno Caruban. Dalam momen tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Acara peringatan Hari Lahir Pancasila diikuti ratusan peserta yang terdiri dari aparatur sipil negara dari berbagai organisasi perangkat daerah, pelajar tingkat SMP dan SMA hingga mahasiswa. Tahun ini peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Usai upacara, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sekaligus pandangan hidup bangsa yang harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, serta menjaga persatuan dan kesatuan negara. Di Kabupaten Madiun, implementasi nilai-nilai Pancasila terus dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat. Salah satunya melalui gerakan Selamat Asri atau Selasa dan Jumat Bersih yang mengedepankan semangat gotong royong. Pemerintah daerah juga secara rutin menggelar kegiatan sosial, pembinaan kemasyarakatan, serta kegiatan keagamaan sebagai upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber dari segala sumber hukum kita, way of life bagi bangsa Indonesia. Kita tidak bisa melewatkan Pancasila. Pancasila adalah sumber pemersatu kita. Jadi kita harus jaga Pancasila ini. Karena kami berharap kalau kita bisa menjaga Pancasila, insya Allah Indonesia tetap jaya. Ini yang kita sampaikan. Kami sampaikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu luar biasa. Ketuhanan Yang Maha Esa,
keadilan sosial, persatuan, musyawaratan, kemanusiaan luar biasa. Ini harus kita jaga bersama. Mudah-mudahan kita semua, khususnya para generasi muda, tetap bisa menjaga Pancasila ini sebagai way of life daripada bangsa Indonesia. Kalau Pancasila sudah menjadi pandangan hidup kita bersama, insya Allah semua bisa kita selesaikan dengan baik. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, pemerintah Kabupaten Madiun berharap generasi muda cepat dan dapat terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup serta perekat persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan zaman. Mita Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Ya, sesaat lagi kita akan membahas tentang kedatangan jamaah haji kloter pertama di Bekasi, Surabaya. Jadi tetap di Tera News.
Sobat Lentera, jemaah haji kloter pertama di Bekasi, Surabaya asal Probolinggo, Jawa Timur tiba di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo Senin malam. Dari total 380 jemaah, 1 orang dilaporkan wafat di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi akibat komplikasi jantung. Pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5124 yang mengangkut jemaah haji kloter pertama asal Probolinggo mendarat di Bandara Internasional Juanda sekitar pukul 10.45. Sebanyak 378 jamaah tiba di tanah air dengan selamat. Total jamaah dalam kloter ini berjumlah 380 orang. 1 jamaah meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung. Sementara 1 jemaah lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi karena mengalami gangguan jantung. Suasana haru dan penuh syukur terlihat saat para jemaah turun dari pesawat. Jumlah jemaah melakukan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih karena telah menuntaskan rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dengan selamat. Setelah menyelesaikan proses kedatangan di Bandara Juanda, para jemaah langsung diberangkatkan menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya menggunakan bis yang telah disediakan. Dari asrama haji, para jemaah akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing di Dagupan, Probolinggo untuk berkumpul kembali bersama keluarga mereka. Terima kasih banyak atas bimbingan semua. KBIHU. Cuman sayangnya koper dan muat. Akhirnya saya pakai berlapis-lapis. Pak, di sana tempat ada kendala atau enggak, Pak? Kendala? Waktu pelaksanaan ada kendala nggak? Oh, masya Allah, ada. Lancar, semua sukses. Perjalanannya Pak Haji? Terima kasih. Alan Suri melaporkan untuk Lentera TV. Sebelum kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Probolinggo pada Senin malam, tim kesehatan Debarkasi Haji Surabaya telah meningkatkan kesiagaan untuk melakukan screening kesehatan. Puluhan petugas dengan berbagai peralatan kesehatan telah disiapkan untuk mengantisipasi resiko masuknya penyakit menular dari luar negeri. Menyambut kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya yang tergabung dalam bidang kesehatan PPA Debarkasi Surabaya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Petugas kesehatan disiagakan berbagai taktik strategis mulai dari Bandara Juanda, area penerimaan jemaah di Asrama Haji Surabaya hingga poliklinik dan rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk. Salah satu fokus utama adalah melakukan screening kesehatan untuk mendeteksi dini adanya penyakit menular. Petugas menyiapkan thermal scanner atau memantau suhu tubuh jemaah yang baru tiba dari Arab Saudi. Jemaah dengan suhu tubuh mencapai atau melebihi 38 Celcius akan menjadi perhatian khusus, apalagi disertai gejala seperti batuk atau gangguan pernafasan. Jemaah yang terindikasi akan menjalani pemeriksaan swab untuk memastikan kondisinya. Apabila ada jemaah yang memerlukan penanganan medis lanjutan, maka dirujuk ke rumah sakit agar kondisinya dapat dipantau secara maksimal oleh tim kesehatan. Pertama kita standby di bandara ya untuk gawat daruratan. Terus yang kedua kita standby di embarkasi, ada di penerimaan, kita standby juga di poliklinik. Jadi kalau nanti ada jamaah haji, kita deteksi suhu tubuhnya, terus nanti kalau ada kecurigaan sesuai kriteria ya, nanti kita tanya-tanya lebih mendalam nanti di klinik nanti. Terutama ya kondisi jamaah yang bersangkutan, jangan sampai nanti membawa penyakit menular. Lebih baik di sini kita rawat di rumah sakit rujukan ya, karena bisa terpantau oleh tim kesehatan di embarkasi, termasuk di rumah sakit rujukan kita bisa mantau juga kondisi. Setiap hari disiagakan sekitar 60 petugas gabungan yang terdiri dari dokter, perawat, epidemiolog, petugas IT, humas hingga ambulans. Dengan berbagai persiapan tersebut, tim kesehatan Debarkasi Surabaya berharap seluruh proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan terhindar dari risiko penyakit menular. Untuk Yunita melaporkan untuk Lentera TV. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebakaran hebat sebuah rumah di Surabaya yang merenggut 2 nyawa. Jadi tetap di Tera News.
Sobat Utara, kebakaran maut terjadi di Surabaya, diduga akibat konsleting listrik. Sebuah rumah yang juga menjadi tempat servis motor listrik hangus dilalap si jago merah. Naas 2 orang penghuni di rumah tewas terjebak kebakaran api yang membakar seluruh isi bangunan. Kebakaran hebat sebuah rumah dan tempat usaha servis motor listrik ini terjadi di kampung padat penduduk Banyurip Kidul, Surabaya. Dalam waktu singkat, api berkobar membakar seluruh isi bangunan rumah. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api, sementara seorang penghuni rumah yang berhasil keluar nampak histeris dan berteriak karena masih ada sang ibu dan keponakannya yang masih berada di dalam rumah. Musibah kebakaran ini diduga dipicu akibat korsleting listrik pada baterai motor listrik yang saat diisi daya terletak di bagian depan rumah. Baterai yang terbakar langsung menyambar ke barang-barang yang mudah terbakar lainnya yang ada di dalam rumah, termasuk sejumlah LPG. Saat kejadian terdapat 6 orang penghuni rumah, 4 orang berhasil menyelamatkan diri keluar dari rumah, 2 diantaranya harus melompat dari lantai 2. Menurut keterangan Ketua RT setempat, 2 orang korban meninggal yang terjebak dalam musibah kebakaran adalah seorang nenek dan cucunya yang bernama Suama, seorang wanita lansia, dan Azam, seorang anak berusia 14 tahun. Jadi tadi saya sudah istirahat, cuman jam 11 tadi ada salah satu warga yang telepon saya bahwa ada kebakaran. Begitu saya keluar menuju lokasi, api sudah membesar. Kata warga sekitar yang tahu itu awal apinya itu dari aki motor listrik. Jadi dia ngecas itu di jam 3. Infonya seperti itu, di 3 terus mungkin tidak kuat, akhirnya meledak terus kena LPG. Itu yang di dalam waktu itu berapa orang, Pak? Yang di dalam itu ada 6 orang. 6 orang ya? Yang 2 berhasil mengeluarkan diri, yang 2 yang ngekos itu lompat melalui belakang. Selamat Pak ya? Selamat, cuman ya kondisinya lagi sekarang dirujuk ke BDH. Yang 4? Yang 2 selamat, yang 2-nya lagi itu tadi nenek sama cucunya masih terjebak di dalam. 2 orang berarti? Iya, terjebak di dalam 2 orang. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Suama sama Azam. Usai berhasil dipadamkan setelah kurang lebih 1 jam upaya pemadaman, jenazah korban ditemukan di tempat terpisah. Jenazah sang nenek ditemukan berada di kamar mandi lantai 1, sedangkan jenazah sang cucu ditemukan di ruang lantai 2 rumah diduga berupaya menyelamatkan diri, namun terlambat. Keduanya terjebak karena api yang membakar berasal dari depan rumah dan merembet ke belakang rumah. Kebakaran di sini. Untuk kebakaran yang ada di Banyurip ini pada malam hari ini tadi kita mendapatkan berita pada pukul 22:30-an ya. Kemudian teman-teman damkar dari tim TVRI maupun yang lain langsung melakukan menuju ke lokasi. Kemudian melakukan pemadaman. Jadi pada awal itu kondisi kebakaran rumahnya sudah habis ya. Untuk yang lantai 1 ini ada 2 rumah, tapi dia dalam satu lingkungan. Jadi satunya itu lantai 1 yang dipakai untuk usaha perbaikan motor listrik. Kemudian yang 2 lantai yang bawah dipakai untuk jual sembako, yang atas dipakai untuk hunian. Untuk kos-kosan ya? Gimana? Untuk kos atau gimana? Kayaknya bukan, yang atas kayaknya mungkin rumah hunian ya. Kita juga tadi informasinya kurang lengkap juga. Kayaknya rumah tinggal juga. Untuk korban awal Bu? Karena awal infonya itu tadi mungkin dari korsleting listrik yang dari chargernya motor listriknya itu ya, kemungkinan itu dugaan awal ya, mungkin dari situ, dimana bahan kalau kita dari motor listrik kan baterainya litium, jadi begitu dia ada terbakar terjadi akan terjadi ledakan dan itu cepat sekali. Untuk korban Bu? Untuk korban dihuni pada rumah tersebut dihuni untuk 6 orang. 2 orang ada yang meninggal dunia, yaitu 1 anak-anak dan 1 dewasa itu neneknya, jadi nenek bersama cucunya. Untuk yang 4 orang? Untuk yang 4 orang tadi luka-luka aja sudah ditangani oleh tim PMI. Sedangkan yang untuk 2 yang sudah dievakuasi yang meninggal dunia langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo. Untuk unit PNP yang diterjunkan? Di unit PNP diterjunkan ada 14 unit. Ya.
untuk posisi nenek sama cucunya tadi di mana jadi? Kalau untuk yang neneknya ada di bawah, yaitu di lantai 1 untuk bangunan yang 1 lantai, sedangkan yang cucunya ada di lantai 2. Bu, apa benar cucunya itu akan menyelamatkan anaknya? Mungkin seperti itu ya, kita juga tidak tahu. Kayaknya kalau melihat dia mungkin mau keluar, tapi api yang di dalam depan kan sudah membara, jadi mungkin dia mau menyelamatkan diri ke belakang, masuk di kamar mandi, karena posisinya ada di kamar mandi dan nenek. Usai dilakukan identifikasi dan olah TKP, 2 jenazah korban kebakaran kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara 2 orang lainnya yang melompat dari lantai 2 rumah telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka di bagian kaki. Dalam peristiwa ini, 14 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Guntur Yudinata melaporkan untuk Lentera TV. Sementara itu, sebuah ruko penyimpanan sepeda di kawasan Sidoyoso 4 Surabaya luluh lantak di Amugsi Jagomerah. Naas, seorang perempuan lansia berusia 68 tahun, ditemukan tewas di depan kamar mandi lantai 2. Korban diduga terjebak kepulan asap tebal saat berusaha menyelamatkan diri. Kebakaran melanda sebuah ruko penyimpanan sepeda ontel di Jalan Sidoyoso 4 nomor 51 Surabaya. Petugas dan 20 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk proses pemadaman. Beruntung api berhasil dilokalisir dan tidak meluas ke permukiman warga. Namun naas, seorang perempuan lansia bernama Tan Lian Wio, diperkirakan berusia 68 tahun, ditemukan tewas di depan pintu kamar mandi lantai 2. Korban diduga tak berhasil menyelamatkan diri setelah dikepung si Jagomerah. Menurut keterangan ketua RT setempat, saat kejadian korban hanya seorang diri di dalam ruko, sementara sang suami berada di rumah bagian belakang ruko. Korban memilih tidur terpisah dari suami karena tidak mau menggunakan pendingin ruangan. Jam 4:30 itu sudah ada sekretaris RW menelpon saya, ketepatan saya itu waktunya jaga di Rumah Sakit Suwandi shift malam. Jadi ada telepon, saya langsung ke rumah kejadian, ke tempat kejadian. Ternyata warga saya juga. Nah, warga saya ini juga di ruko Nomor 51. Nah, itu ternyata ibu itu hanya seorang diri di rumah toko itu, terus ada api yang merambat itu sudah besar, ibunya udah lari ke depannya kamar mandi, ternyata juga suaminya juga tidak di situ karena beda tidurnya, karena rumahnya yang suaminya di belakangnya itu tembus dari rumah yang 51. Nah, kejadian itu terasa sudah ramai, itu sudah semuanya damkar yang ada datang semua, ambulan datang, kepolisian datang, Polsek Mojokerto, dan juga beserta staf-stafnya membantu untuk menolong yang korban tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Laksitarini, mengatakan petugas menemukan korban di area kamar mandi. Diduga korban panik dan berusaha mencari sumber air atau jalan keluar ke belakang, namun tak berhasil. Tadi sekitar jam 2-an tadi ada laporan dari warga. Infonya ada kejadian kebakaran di Sidoyoso Wetan, kemudian objek ruko. Kemudian teman-teman langsung menuju ke lokasi, kurang lebih 5 menit teman-teman sudah sampai di lokasi. Objeknya ruko apa? Ini ruko jualan sepeda, ya, yang ada di bawah, sedangkan yang lantai 2 dipakai untuk hubungan. Satu tugas di lokasi, api berkobar di bagian mana? Lantai 2 atau lantai 1? Untuk api ada di lantai 2. Jadi teman-teman datang laporan itu apinya memang sudah besar. Aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan Polsek Mojokerto langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian kini tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran, meski dalam penyelidikan kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Penyebab kebakaran ini, dan kan kita tahu bahwa ada satu korban yang terbakar, ini masih terus kita dalami apakah karena runtuhan atau karena asap dan lain-lainnya. Dan juga kita akan pastikan apakah ini penyebabnya, apakah korsleting atau ada faktor lain, itu yang mesti kita.
Dan dari hasil TKP korban ditemukan di lokasi pelaku. Ya kan di di depannya pintu kamar mandi itu ya. Jadi prediksi awal mungkin mencari seperti sumber air mungkin ya, atau juga menghindari lokasi yang paling parah terbakar karena memang arah ke kamar mandi itu kan ada tangga untuk kemudian mengarah ke pintu keluar sini. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jenazah korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Guntur Yudinata melaporkan untuk Lentera TV. Sobat Lentera, kebakaran hebat juga melanda sebuah gudang penyimpanan gas portable dan peralatan rumah tangga di Jalan Tropodo Jaya, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Kepulan asap hitam pekat yang membumbung tinggi sempat menarik perhatian warga dan pengguna jalan di sekitar lokasi. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 11.30. Petugas pemadam kebakaran bersama tim gabungan segera menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman dan mencegah api meluas ke bangunan sekitarnya. Sedikitnya 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi terdiri dari 2 unit pos damkar Waru, 2 unit pos damkar Buduran, 1 unit pos damkar dari kota Surabaya, dan 1 unit damkar Kabupaten Sidoarjo. Besaran kobaran api dipicu oleh banyaknya material mudah terbakar yang tersebar di dalam gudang seperti kardus. Ombak yang terbakar merupakan gudang penyimpanan berbagai jenis barang mulai dari gas portable, peralatan elektronik hingga beragam peralatan rumah tangga seperti panci dan piring. Berdasarkan keterangan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Setelah sekitar 1 jam proses pemadaman, petugas berhasil mengendalikan kobaran api pada pukul 12.30. Selanjutnya, petugas melakukan proses pendinginan dan pembasahan untuk memastikan tidak ada titik api yang masih tersisa. Tidak ada korban jiwa maupun korban dalam luka insiden ini. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang dan nilai kerugian material belum dapat dipastikan. Pada hari ini terjadi kebakaran gudang di Tropodo Jaya. Kita mengerahkan 6 unit, 2 unit dari Posko Waru, 2 unit dari Posko Buduran, 1 unit dari Posko Kota, dibantu dengan 1 unit dari Surabaya. Penanganan dimulai sekitar pukul 11 sampai pukul 14. Menurut dari yang punya tempat, itu diperkirakan dari korsleting listrik. Iya, tahu-tahunya sudah terbakar dan cepat merambat karena di dalam banyak bahan yang mudah terbakar. Baik itu gudang kayaknya gudang macam-macam barang, Mas. Nggak ada barang elektronik juga ada. Alan Suri melaporkan untuk Lentera TV. Ya Sobat Lentera, informasi tadi sekaligus mengakhiri Tera News hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Neta Nindya undur diri, terima kasih dan selamat beraktivitas.